mengutus kamu. Oh, sekarang jangan sedih. Saya tidak akan sedih sekarang. Karena di otak saya sakit terus. Saya capek-capek nginjing ember itu dari sana. Si air. Pas lagi geser-geser saya ingat sakit. Tumpah tuh air di situ. Jadi tolong yang orang anak laki-laki bantu ambil tuh air. Karena bukan saya yang bodoh, cuma karena otak saya kesakitan. Jadi saudara kerja itu. Kalau nggak apa-apa, nanti saya angkat lagi, asal sakit jangan datang lagi. Jangan, sakit datang terus, jangan sampai nggak datang. Sakit apa jaki? Ini intervalnya namanya, karena kita mau masuk di satu hal yang pasti saudara tidak suka. Apa itu? Kalau punya damai sejahtera, demi seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku utus kamu. Benar? Waktu ketakutan dalam ruangan, dalam kegelapan, bunyi apapun selalu. Saudara kalau takut gitu ya, ada bunyi, jangan. Mungkin kali. Coba kamu lihat, intip. Orang bapak bilang pada saya begini, Sony, kita mesti lindungi diri. Karena rumahnya itu di pinggir jalan, di jalan sepi. Kita mesti lindungi diri, kita mesti lindungi keluarga kita, Sony. Begitu kalau laki-laki, oke. Satu waktu saya mau tes tuh bapak itu, om saya mau tes benar nggak dia lindungi. Saya ambil kaleng susu yang kecil itu, Indomilk ya dulu, terus saya lempar di jalan, gitu. Saya lempar beberapa kali, nggak ada suara di rumah itu. Satu-satunya rumah di pinggir jalan itu nggak ada. Saya ambil bambu panjang, terus saya kayak ketuk gitu. Saya takut di depan ketuk gini, tiba-tiba sabel, sudah tahu sabel? Parang orang Manado yang pangkas rumput. Kalau saya ketok begini tiba-tiba terbelakang, saya mati begini saya kan. Jadi saya pakai kayu, saya ketok-ketok dari jauh sambil saya mau lihat benar nggak dilindungi keluarga. Tahu apa yang terjadi? Istrinya yang buka pintu. Saya tanya kenapa? Saya lihat, istrinya bilang, Om, Sony Om. Kamu nih katanya, kagetin aja. Terus saya masuk, kenapa? Minta minum. Padahal saya mau tes. Terus saya tanya dia, kok tadi tante yang buka? Iya, mesti begitu. Kalau orang jahat, Son, bagaimana? Ya kan tante mati duluan, Om. Enggak, tante buka, saya dari belakang. Pintar ngomongnya. Suruh ibunya buka pintu sambil dia kata jaga-jaga di atas. Ibu mati duluan. Mati duluan ke tante. Ya, ada bunyi dikit. Apa itu? Mau keluar nggak saudara kalau gitu? Enggak kan? Setiap ada yang di luar, apa itu ya? Enggak keluar kan? Kalau tapi Tuhan bilang begini, jadi ingat dong Tuhan bilang gini, damai sejahtera bagimu. Oke? Damai sejahtera bagimu, oke? Sudah nyaman kan? Puji Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Saya sudah ada di dalam nih, bersama-sama dengan kamu. Saya sudah ada ini, saya. Luka bekas paku dan lambung bekas tombak. Sekarang kamu keluar. Kalau Tuhan bilang begitu ke murid-murid, mereka mau keluar nggak? Damai sejahtera bagimu. Oke? Kamu kan tadi takut. Sekarang aku datang nih. Maut saya sudah kalahkan. Maut sudah saya kalahkan. Tidak ada lagi yang harus saya kalahkan. Ya, musuh yang paling terakhir maut sudah saya kalahkan. Sekarang keluar kamu. Berani nggak keluar? Petrus sambil jalan ingat waktu ayam berkokok. Siapa itu yang waktu apa namanya? Yang di atas itu? Game. Waktu Petrus begini. Ya Yunus itu, Pak. Kalau Petrus begini, nah, itu. Ayam. Petrus lagi keluar diingat ayam. Sebelum ayam berkokok menyangkali 3 kali. Tapi Tuhan sudah bilang damai sejahtera bagimu. Langsung keluar mereka, yuk kita. Dan sekarang aku utus kamu. Seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku utus kamu. Saudara dan murid-murid mulai saat itu tidak takut lagi. Petrus disalib, kepalanya di bawah. Yakobus dipancung. Ada yang ditarik dengan kuda sampai mati. Ada yang diiris-iris sampai mati. Mereka sampai mati. Kenapa? Karena mereka punya damai sejahtera dari Tuhan. Orang Kristen tidak boleh berhenti hanya memiliki damai sejahtera dari Tuhan.
Orang Kristen yang punya damai sejahtera dari Tuhan adalah orang Kristen yang diutus Tuhan membagikan damai sejahtera kepada dunia yang tidak pernah damai. Ada yang mau pergi? Begini, hari Sabtu kita mau ke Maja. Ada yang mau pergi? Oh, belum. Bulan Agustus kita mau balik lagi ke Ciawi. Ada yang mau pergi? Saudara nggak bilang iya karena lagi mikir mau menginjil ini kan. Tapi coba kalau bilang jalan-jalan ke Ragunan. Berapa biaya? Gratis. Ikut. Saudara saya ikut. Ada 72 keluarga saya. Boleh Kak? Ikut semua. Nah itu. Tapi kalau Tuhan kasih uang ke kita. Nih saya kasih kamu tiket semua. Untuk pergi ke Balikpapan. Mau ikut nggak? Pergi. Sampai di Balikpapan kamu ditenggelamkan di pantai situ. Mau? Nggak jadi. Damai sejahtera bagimu. Tadi saya tanya amin, semua jawab. Udah amin aja, nggak usah bahas tuh tentang pergilah. Karena kalau sampai bahas itu habis waktu. Ada dua hal yang saya akan berhenti bahas di sini untuk ayat ini. Yang satu soal seperti Bapa mengutus aku, kita belum sampai diutus dulu ya. Baru sampai dalam ketakutan dalam apapun damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi sebenarnya orang yang punya damai sejahtera itu haruslah orang yang sadar bahwa Bapa mengutus aku dan aku mengutus kamu. Sebelum diutus dia apa? Pembusi dengan Roh Kudus, benar nggak? Dia kasih modal, dia kasih kekuatan. Saya tadi bilang ke Ibu Yosi, nggak tahu, kayaknya masih ada di situ. Ajak nih anak-anak pergi ke ITC. Kenapa? Apa yang mereka mau kamu kasih aja. Benar, saya bilang begitu. Nggak tahu, kalau dia belum pergi berarti dia lagi tunggu saudara itu. Saudara tahu kan maksudnya? Misalnya Ibu Yosi anak 3 ini kasihan mereka bawa ke sana. Di sana ada Kentucky, ada ini, ada pokoknya bawa aja. Kalau mereka belum pergi, artinya dia lagi tunggu saudara. Ya kan? Ibu Yosi bilang ke saya begini. Nggak berhenti, nggak begini. Gini. Saya karena saya memang laki-laki yang bertanggung jawab kan. Saya langsung cari-cari dompet. Nggak ada kosong. Saya bisa ada ini tebal-tebal. Masker. Saya bilang bawa Ibu Yosi. Kita nggak bisa kan pergi kalau kita nggak punya apa-apa kan? Ya kan? Tapi kalau Tuhan bilang pergi kamu jadi saksi. Saya beri Roh Kudus bagimu. Sebelum beri Roh Kudus dikasih damai sejahtera. Artinya kalau saya ketakutan di sini, ketakutan ini tidak akan mempengaruhi saya lagi. Karena Yesus sudah menampakkan diri pada saya. Di luar pun saya tidak perlu takut. Yang saya akan jelaskan nanti. Nanti, ini dia. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu bilang dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Itu bagaimana ya? Saudara pernah lihat di YouTube? Ada yang bilang begini. Mungkin nggak populer kali. Tapi dia bilang begini. Tuhan mengutus murid-muridnya untuk menjadi Tuhan. Bukan orang Kristen yang ngomong. Yaitu kenapa? Karena Tuhan mengutus murid-murid untuk mengampuni dosa. Berarti kan sudah jadi Tuhan. Jadi Tuhan orang Kristen sampai murid-murid pun adalah Tuhan. Apa begitu? Saudara masih mau dengar penjelasannya? Datang lagi gereja. Saki jam 4 loh. Bangun, datang lagi. Karena saya akan jelaskan itu. Kalau saya tidak jelaskan, artinya saya belum tahu apa yang mau dijawab. Maka berdoalah saudara, karena damai sejahtera. Ini bukan soal mengampuni dosa, murid-murid bisa mengampuni dosa, bukan. Ini soal Injil dan soal bagaimana mengatasi masalah. Nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Kesimpulannya adalah begini. Ketika Yesus mati dan bangkit, murid-murid tidak punya harapan. Sebelum dia menampakkan diri, Yesus sudah bangkit. Tapi ketika dia belum menampakkan diri, mereka tidak punya harapan. Mereka dalam ketakutan. Tapi dalam ketakutan itu Tuhan ada bersama mereka dan bilang damai sejahtera bagimu. Bukankah banyak kali kita ketakutan dalam hal apapun? Bukankah banyak kali kita merasa sendiri? Bukankah banyak kali kita melupakan apa yang Tuhan katakan pada kita? Dan ketika kita melupakan itu,
kita seolah-olah tidak percaya Yesus bisa ada di sini sekarang. Ya, kalau kita melupakan firman Tuhan, kita tidak akan dapat percaya bahwa Yesus bisa ada di sini sekarang. Tapi tolong jangan lupakan firman Tuhan. Jangan lupakan apa yang sudah dikatakan dalam Alkitab, karena Tuhan ada di sini sekarang. Damai sejahtera bagimu. Kalau kita punya damai sejahtera dari Tuhan, kita akan menjadi saksi membagikan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu.